pemilik akun Twitter ini juga melakukan penghinaan terhadap kepala negara, orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang akun Twitter yang melakukan penistaan terhadap salah satu agama di Indonesia, yaitu agama Kristen. Bahkan bukan hanya itu, pemilik akun Twitter ini juga melakukan penghinaan terhadap kepala negara, orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Apa yang dilakukan oleh pemilik akun Twitter ini? Pemilik akun Twitter ini sedang mengupload foto, yaitu foto Yesus Kristus, di mana foto itu wajah Yesus diubah dengan wajah orang nomor 1 di negeri ini, yaitu Presiden Joko Widodo. Bahkan bukan hanya itu, beliau juga menuliskan di dalam captionnya ada WKWKWK, tertawa maksudnya, dan tertulis terpujilah Bapa Putra Roh Kardus. Seharusnya bukan Roh Kardus tetapi Roh Kudus, dan ini diplesetkan oleh pemilik akun Twitter ini, di mana itu merupakan penistaan terhadap agama Kristen. Nah, sebelum kita jauh membahas bagian ini, mari saya mengajak kita untuk simak video ini lebih dahulu. Ali gentar dengan ketegasan Jokowi, seorang abang jago dengan nama akun Twitter bintang relot @mhd_trifda malah menghina Presiden Jokowi sekaligus menghina agama Kristen, di mana akun Twitter bernama bintang relot tersebut memposting sebuah foto editan bergambar Tuhannya umat Kristen serta wajahnya sudah diedit menjadi wajah Presiden Jokowi. Tidak hanya itu, akun Twitter bernama bintang relot ini juga menyertakan caption bernada tertawa dan mengatakan terpujilah Bapa Putra Roh Kudus yang diplesetkan menjadi kardus. Karena merasa postingannya menjadi viral, pemilik akun Twitter bintang relot ini pun memprotek akunnya. Namun sayang, warganet pun sudah lebih dulu mengabadikan postingannya. Dikutip dari blog yang ditulis oleh Nafis Siward, dirinya mendapatkan informasi lengkap tentang sang abang jago penghina Presiden Jokowi dan agama Kristen tersebut, di mana informasi yang didapat meliputi alamat lengkap sang pelaku, nama lengkap, nick, NPWP, hingga nomor WhatsApp sang pelaku. Tak hanya itu, Nafis Siward pun berhasil mendapatkan informasi nomor rekening sang abang jago, di mana Muhammad Rifda menggunakan beberapa rekening bank berupa BCA, Mandiri, BNI, dan Bank BRI. Melihat postingan Muhammad Rifda, umat Kristen pun menanggapinya dengan tenang. Contohnya akun bernama Kevin yang mengatakan Tuhan Yesus memberkati yang memposting foto-foto aneh, segera bertobat dalam kasih Tuhan. Ya, dalam video yang saya unggah ini sangat jelas sekali itu merupakan penghinaan terhadap orang nomor 1 di negeri ini dan juga penistaan terhadap agama Kristen. Nah, tentunya tidak heran ya kalau kita melihat bagaimana kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan. Itu sudah tertulis di dalam Kejadian 6 ayatnya yang kelima. Alkitab mencatat ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi sangat jelas Alkitab sudah mencatat sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan yang namanya kejahatan. Jadi tidak heran kalau kita melihat di negeri ini ada begitu banyak orang-orang yang seenaknya menghina agama-agama tertentu, bahkan menghina kepala negara, orang nomor 1 di negeri ini.
Lebih spesifik, Alkitab juga mencatat dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ketiga. Alkitab mencatat yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi sangat jelas Alkitab sudah mencatat bahwa akhir zaman ini akan timbul pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Mereka akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi orang Kristen akan tetap tenang dan tidak heran melihat segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Seperti apa yang sudah kita simak di video tadi yang saya bagikan, bahwa orang Kristen tetap tenang menghadapi apa yang terjadi di dalam video ini. Nah, sebenarnya Alkitab juga mencatat bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagaimana sikap kita terhadap pemerintah yang merupakan wakil Allah yang telah Allah tetapkan untuk memerintah negeri ini. Di dalam kitab Roma 13 ayat yang pertama, Alkitab mencatat tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi sangat jelas inilah yang harus dilakukan oleh orang percaya yang mengasihi Tuhan, yaitu kita harus takluk dan tunduk kepada pemerintah yang Tuhan percayakan, sebab pemerintah itu berasal dari Allah dan pemerintah itu sendiri ditetapkan juga oleh Allah. Lalu apa yang terjadi terhadap orang-orang yang tidak tunduk kepada pemerintah, orang-orang yang menghina pemerintah yang sudah Allah tetapkan? Tentunya Alkitab juga mencatat ada konsekuensi yang harus diterima oleh orang-orang yang tidak takluk kepada pemerintah yang merupakan wakil Allah yang telah Allah tetapkan. Di dalam kitab Roma 13 ayat yang kedua, Alkitab mencatat, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Wah, sangat jelas ya, ini konsekuensi yang sudah ada di dalam Alkitab, bahwa setiap orang yang melawan pemerintah itu juga melawan ketetapan Allah. Dan ada hukuman yang akan diterima oleh setiap orang yang melawan pemerintahan, bahkan mengejek atau melakukan penghinaan terhadap kepala negara khususnya. Saya yakin dan percaya bahwa pemilik akun Bintang Reload dengan alamat @mhd_rifda ini pasti akan menerima konsekuensi yang sudah ditetapkan di negeri ini. Meskipun kalau kita perhatikan dalam video tadi akun Twitternya sudah ditutup, namun netizen sudah menemukan nomor dan alamat, bahkan nomor rekeningnya ya, sudah ada di situ. Ya, mari kita berdoa. Saya mengajak kita seluruh umat manusia, khususnya orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita doakan orang ini dan doakan setiap orang-orang yang ikut andil di dalamnya, bahkan aparatur keamanan. Kiranya Tuhan memberkati, mereka boleh bekerja sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dan semuanya boleh terselesaikan dengan baik, dan kiranya pemilik akun ini boleh bertobat di hadapan Tuhan, bahkan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Terima kasih, demikian video yang dapat saya bagikan. Kiranya mengajak kita untuk bijak di dalam menggunakan media sosial, mengajak kita untuk memberkati orang-orang di sekitar kita dengan media sosial yang ada, bukan sebagai sarana pengejekan atau penistaan terhadap agama-agama tertentu. Tuhan Yesus memberkati. Solideo Gloria.